Ketika menghadapi wawancara kerja, seringkali HRD bertanya, coba sebutkan apa prestasi yang pernah Anda miliki sebelumnya. Ini banyak orang ternyata bingung ketika ditanyakan, apa ya prestasi saya? Dari video sebelumnya tentang 7 pertanyaan yang sering ditanyakan dalam wawancara kerja, saya sering mendapat pertanyaan dari para penonton, bagaimana Pak menjawab kalau kita ini ditanyakan tentang prestasi kita, padahal kita tidak punya prestasi secara khusus. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu cara menjawab pertanyaan dengan baik, yuk kita simak video ini. Semoga nanti teman-teman semuanya akan sukses dalam proses wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung lagi di channel Presenta, channel pendidikan, channel edukasi dan pengembangan diri buat kalian semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur. Saya pernah menjadi HR selama 11 tahun lebih di sebuah perusahaan multinasional. Oleh karena itu saya pun terpanggil nih untuk sedikit banyaknya bisa berbicara tentang topik-topik seputar pencari kerja. Kita ini kan sekarang di masa yang gampang-gampang susah ya mencari kerja. Kadang-kadang kita dapat kesempatan di interview, kita bisa berhasil, bisa tidak. Nah, untuk itu saya kali ini ingin membahas dari pertanyaan para subscribers, para penonton sekalian, bahwa teman-teman banyak yang bertanya nih, gimana caranya kita menjawab pertanyaan ketika ditanya tentang sebuah prestasi, padahal kita nggak punya prestasi kerja. Skenario-nya kurang lebih seperti ini. Jadi HRD ketika wawancara kerja bertanya kepada kalian, coba sebutkan prestasi apa yang kamu miliki sehingga kamu layak diterima di perusahaan yang kami pimpin. Ini tentu pertanyaan yang tidak mudah ya. Jadi si HRD bertanya tentang prestasi kita. Nah, sebelum menjawab, kalian harus paham dulu, kenapa kok ini ditanyakan. Jadi ketika seorang HRD itu bertanya tentang prestasi, dia itu sebenarnya pengen tahu bahwa yang pertama tentu saja ya, apakah memang kita pernah punya prestasi sebelumnya. Bisa itu prestasi di pekerjaan sebelumnya, bisa itu prestasi akademik, bisa prestasi di dalam hal-hal yang ekstrakurikuler, yang di luar akademik. Jadi HRD itu pengen tahu selain dari apa-apa yang kita kerjakan selama ini, kita tuh punya hal-hal apa yang unggul. Itulah dasar kenapa kok muncul pertanyaan prestasi ini. Nah, banyak orang yang ketika menjawab ini bisa terjebak dalam ya dua kesalahan besar ya. Kesalahan pertama adalah terlalu membesar-besarkan sesuatu yang bukan prestasi. Itu bisa sebuah kesalahan seperti itu. Atau yang kedua adalah terlalu merasa nggak punya prestasi. Jadi langsung menjawabnya, apa ya Pak ya, apa ya Bu ya, kayaknya saya nggak punya deh prestasi secara khusus. Nah, ini jawaban yang sangat-sangat menjatuhkan diri kita ketika kita ditanyakan pertanyaan tersebut. Nah, bagaimana cara kita menjawabnya dengan baik? Terutama ketika teman-teman misalnya nih, memang merasa saya nggak punya prestasi yang khusus, saya nggak pernah jadi juara umum, saya mungkin nggak pernah buat sesuatu yang besar terus jadi terkenal, jadi begitu. Lantas prestasi apa ya yang perlu saya ceritakan? Nah, jadi ketika kita ingin menjawab apa prestasi yang kita miliki, kita bisa melihatnya dari banyak aspek. Ya, jadi misalkan kita lihat dari aspek akademis dulu nih. Jadi kalian coba pikirkan, ketika dulu sekolah, belajar, prestasi apa ya yang saya pernah miliki? Misalnya nih, oh ternyata dulu waktu SMA itu saya pernah ikut lomba nih, lomba mewakili sekolah cerdas cermat. Itu sebuah prestasi. Jadi angkat di situ prestasi tadi, ceritakan ya ke para interviewernya bahwa kalian punya prestasi itu. Misalkan lagi dari akademis, waktu kuliah dulu misalnya kalian itu pernah ada sebuah pembuatan laporan dari dosen untuk satu mata kuliah tertentu, dan laporan yang kamu buat itu dihormati atau dihargai oleh si dosen. Memang secara nilai kita bukan yang terbaik ya di kelas, tapi khusus untuk laporan itu sangat diapresiasi. Nah, itu pun apa? Sebuah prestasi. Jadi cobalah lihat lebih luas terkait prestasi ini. Apa hal-hal yang memang kita itu bangga, yang kita tuh merasa senang, yang kita tuh merasa telah mencapai sesuatu. Lihat dari sisi akademis ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita misalkan tadi lihat dari sisi akademis kayaknya susah ya, apalagi ini. Nah, maka kalian pun bisa mencoba berpikir dari yang di luar akademis.
Misalnya gitu ya, kalian ikut ada kegiatan kemahasiswaan, kegiatan di sekolah, mungkin ada pernah ikut perlombaan, pernah ikut jadi panitia, pernah mungkin ikut grup band di sekolah, itu pun bagian dari prestasi. Jadi kita bisa ceritakan, oh dulu Pak waktu saya sekolah, saya bersama teman-teman itu kita buat band pelajar, dan saat itu band kami itu tampil sebagai band pembuka di acara resmi sekolah yang dihadiri oleh semua guru, kepala sekolah, bahkan termasuk perwakilan dari sekolah yang lain. Nah, ceritanya seperti itu. Jadi jangan pernah ragu menyampaikan apa-apa yang kita pernah miliki. Sepanjang hidup kita, dari kita kecil sampai kalian besar gitu, sampai kuliah, sampai akhirnya mulai melamar kerja, pastilah ada 1-2 hal yang membanggakan kita. Pasti adalah 1-2 hal yang membuat kita tuh kalau menang kembali, oh saya senang nih dengan kejadian ini. Ini saya bangga dengan apa yang terjadi saat itu. Nah, coba gali itu. Jadi jangan berpikir bahwa saya harus jadi juara dulu, bahwa saya harus menang lomba ini dulu, bahwa saya harus menjadi yang terbaik dalam sebuah kompetisi. Nggak harus. Bahwa kita pernah ikut lomba masak dan kemudian itu diapresiasi, itu bisa sebuah prestasi yang kita tampilkan. Kita pernah buat sebuah acara sosial, mengumpulkan dana yang terkumpul cukup baik, itu pun sebuah prestasi. Coba angkat prestasi di aspek-aspek yang lebih luas. Maka dengan cara ini, teman-teman jadi nggak perlu takut lagi kalau ditanyakan apa prestasi kamu. Prestasi itu sangat luas, ya, sangat luas sekali gitu. Dan semua orang itu pastilah punya sesuatu yang layak untuk dibanggakan, layak untuk diceritakan kepada interviewer. Jadi kalau kalian ditanyakan, jangan pernah ragu. Lihat ke aspek akademis, aspek tadi non-akademis, ekstrakurikular, termasuk dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa misalnya kalian ini ya, hidupnya itu prihatin misalnya. Kalian harus sekolah itu mencari uang sendiri, harus mengumpulkan dana sendiri, maka bahwa kita bisa bersekolah itu pun sebuah prestasi. Sampaikan. Jadi Pak, Bu, saya ini lahir dari keluarga yang sulit, bapak saya nggak bisa bantu saya sekolah. Jadi waktu itu ketika pulang sekolah saya ya keliling gitu ya, saya jadi pedagang asongan, saya jualan, itulah yang kemudian saya gunakan untuk membayar uang sekolah, dan alhamdulillah saya bisa terus selesai sampai kuliah saat ini. Itu apa tuh? Sebuah prestasi. Bahwa dengan saya berjuang ya, saya mencoba tadi mengumpulkan uang, saya bisa sampai lulus. Nah, itu pun ingat sebuah prestasi, dan orang akan menghargai hal itu ketika kita sampaikan dengan cara yang baik. Oke, teman-teman sekalian, jadi itulah tadi bagaimana caranya kalau kita harus menjawab pertanyaan apa prestasi Anda. Jadi prestasi ini bisa sangat luas, jangan kecil hati kalau kita nggak punya prestasi yang kelihatan besar atau wah gitu ya. Coba lihat, coba amati, coba runut lagi sejarah hidup ke belakang, apa yang menjadi titik-titik tertentu dalam hidup kita yang kita bisa berbangga dengannya, dan sampaikanlah itu dengan baik di hadapan interviewer. Saya menyarankan sebelum interview teman-teman sudah menyiapkan dulu 1 atau 2 poin tentang hal itu. Jadi pikirkan apa yang akan kita ceritakan, bagaimana nanti cara kita menjelaskannya, dan juga bagaimana kita menghubungkan antara si prestasi tadi dengan diri kita hari ini, dan apa yang akan kita bawa ke tempat kerja kita yang baru. Jadi interviewer itu akan sangat senang ketika seorang pencari kerja, ketika ditanyakan ya, dia itu bisa menghubungkan antara pengalamannya, prestasinya dengan apa yang nanti akan dia bisa berikan ke tempat kerja yang baru. Jadi sambungkan prestasi yang kalian miliki tadi dengan pekerjaan yang kalian tuju. Misalkan tadi kalian tuh berkata bahwa oh saya dulu mencari uang sendiri, saya jadi pedagang asongan untuk bisa sekolah, maka sambungkan bahwa nanti ketika saya diterima bekerja di tempatnya Bapak atau Ibu, saya akan berjuang bersungguh-sungguh karena buat saya sebuah kesempatan itu nggak boleh disia-siakan. Saya akan manfaatkan kesempatan itu sebaik mungkin. Itu saya menghubungkannya ke sana. Jadi kita punya prestasi dulu, pernah buat sebuah acara yang bagus, maka kita sampaikan nanti dengan pengalaman ini saya akan coba menerapkannya di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin, bagaimana caranya agar perusahaan kita bisa terus maju, tentu dengan kapasitas saya sebagai karyawan baru di tempat Bapak Ibu sekalian. Kita sampaikan dengan cara-cara seperti itu. Terima kasih teman-teman sekalian, semoga video ini bermanfaat buat kalian semua, para pencari kerja. Buat teman-teman yang sedang mencari kerja, jangan pernah
patah semangat, ya, kalaupun kita belum berhasil di wawancara pertama, gak apa-apa, jangan khawatir. Coba apply lagi ke tempat yang lain, tes lagi. Semakin kita sering terpapar dengan berbagai proses pencari kerja, dengan proses interview, kita akan semakin terlatih. Kita pun akan semakin luas dalam menjawab, dan kita pun akan muncul kepercayaan diri. Yang penting adalah ketika kalian diwawancarai, jadilah diri sendiri. Nggak usah berlebih-lebihan, melebih-lebihkan diri kita, tapi juga jangan merendahkan diri kita sendiri. Nggak boleh. Kita harus tampil apa adanya, dengan natural, tapi juga dengan sebuah semangat, dengan sebuah energi. Energi inilah yang akan dilihat oleh interviewer, yang nantinya insya Allah akan memberikan kesempatan buat teman-teman sekalian diterima di tempat kerja. Jadi selamat buat kalian yang sedang mencari kerja. Saya doakan semoga sukses selalu apapun pekerjaan yang teman-teman pilih. Semoga nanti bisa bekerja dengan baik, dengan amanah, dan menjadi seorang pegawai, karyawan, seorang pengusaha suatu hari nanti yang bermanfaat buat semuanya. Saya Muhammad Nur dari Presenta Edu. Kita akan ketemu lagi dalam video-video berikutnya.